Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Umi Nurjannah dengan NIM 19030160084. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai toharo. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian toharo. Apa itu toharo? Ya, bersuci. Toharo menurut bahasa yaitu membersihkan diri dari kotoran yang bersifat indrawi dan maknawi. Sedangkan menurut syara yaitu toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam Islam terdapat 3 cara membersihkan hadas. Yang pertama yaitu wudhu, yang kedua yaitu mandi, yang ketiga yaitu tayamum. Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama, wudhu. Wudhu yaitu bersih dan indah. Menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu yaitu wajah, 2 tangan, kepala, dan kedua kaki menggunakan air dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil atau hal-hal yang dapat menghalangi seorang muslim melakukan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Yang pertama, ketika kita hendak melakukan sholat. Nah, sebelum kita melakukan sholat, maka kita harus berwudu dulu untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, yang kedua, ketika hendak mengerjakan tawaf. Yang ketiga, ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Dasar hukum wudhu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya yang pertama yaitu keluarnya sesuatu atau kotoran hingga, yaitu ketika kita buang air kecil, buang air besar, buang angin atau bisa kita disebut dengan kentut. Terus yang kedua yaitu hilangnya kesadaran seperti gila, pingsan, mabuk, dan tidur. Nah, mengenai tidur ini terdapat 2 kategori tidur, yaitu tidur dalam keadaan terlentang dan yang kedua yaitu tidur dalam keadaan yang bersandar. Menurut kesepakatan para ulama, jika kita tidur dalam keadaan terlentang, maka itu dapat membatalkan wudhu. Ketiga, yaitu tersentuhnya kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Yang keempat, yaitu menyentuh kemaluan, dubur atau kubur dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa menggunakan alas atau penutup. Nah, yang pertama kita itu harus niat. Bagaimana niat? Ketika kita sudah niat, maka yang kedua yaitu membasuh telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Mandi secara umum yaitu meratakan air ke seluruh tubuh, yaitu mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mandi itu ada 2. Yang pertama mandi biasa sebagaimana setiap hari kita melakukan mandi. Yang kedua yaitu mandi wajib atau wajib. Yang pertama yaitu bertemunya 2 kemaluan, yaitu yang kedua yaitu keluarnya mani. Yang ketiga setelah haid. Yang terakhir yaitu nifas. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu seluruh anggota tubuh yang sekiranya itu terlihat dari luar. Yang ketiga yaitu membersihkan najis yang ada di tubuh. Pertama, mengambil air wudhu sebelum mandi. Yang kedua, membaca basmalah pada saat memulai mandi. Yang ketiga, mengusap kulit sebelum disiram air untuk menghindari adanya benda yang melekat agar air sampai ke kulit. Yang keempat, menyela-nyela rambut atau yang sulit dijangkau oleh air. Yang kelima, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Yang keenam, membasuh tubuh sebanyak 3 kali. Pertama,
Meletakkan niat bersamaan dengan basuhan yang pertama. Kedua, meratakan air ke sekujur tubuh dengan melaksanakan fardu dan sunahnya sebagaimana yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, membersihkan kotoran baik yang selesai haid atau nifas atau kotoran-kotoran khusus setelah berhubungan suami. Tayamum menurut bahasa yaitu menyengaja, sedangkan menurut istilah yaitu tayamum ialah bersuci dengan menggunakan debu yang bersih sebagai pengganti wudhu dan mandi karena tidak mendapatkan air atau karena tidak bisa menggunakannya dikarenakan dapat menimbulkan suatu bahaya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Yang pertama, adanya halangan atau uzur karena berpergian atau sakit. Yang kedua, masuk waktunya sholat. Kalau ketiga, harus mencari air sesudah datang waktu sholat. Yang keempat, menggunakan debu yang suci. Tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, memulai sapuan dari bagian atas wajah. Yang ketiga, menipiskan debu di telapak tangan sebelum menyapukannya. Yang keempat, merenggangkan jari-jari ketika menepukkannya ke tangan. Yang terakhir yaitu mendahulukan bagian yang sebelah kanan.